Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diara Dwiana Minrova, NPM 186410854, kelas 6A, Fakultas FKIP, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu fungsi kompleks, yang kedua limit fungsi kompleks, yang ketiga yaitu kontinu kompleks. Baiklah, selanjutnya definisi 1. Misalkan D himpunan titik pada bidang Z. Fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasang titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Fungsi tersebut dapat ditulis dengan W sama dengan FZ. Himpunan D disebut dominan dari F dinyatakan oleh DF, dan FZ disebut rank dari F dinyatakan oleh RF, yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota D. Baiklah, selanjutnya misalkan W sama dengan U tambah I kali V adalah nilai fungsi F di Z sama dengan X tambah I kali Y, sehingga W sama dengan fungsi Z. W sama dengan fungsi X tambah I kali Y. W sama dengan I tambah I kali V. W sama dengan dalam kurung X, Y ditambah I kali V kali X, Y. Jika koordinat polar R dan theta pada X dan Y, maka digunakan U tambah I kali V sama dengan fungsi dalam kurung R E dipangkat I kali theta, di mana W sama dengan U tambah I kali V dan Z sama dengan R kali E pangkat I kali theta, sehingga fungsi Z dapat ditulis dengan fungsi Z sama dengan U dalam kurung R, theta ditambah I kali V dalam kurung R, theta. Contoh-contoh fungsi kompleks seperti berikut. Yang pertama, W sama dengan Z kuadrat ditambah 10. Ini termasuk fungsi dengan dominan seluruh di bidang Z. Yang kedua, W sama dengan Z inverse atau Z pangkat min 1, fungsi dengan semua titik pada bidang Z kecuali di Z sama dengan 0. Yang ketiga yaitu W sama dengan mutlak Z ditambah I dikali konjugat Z dikurang Z kuadrat, fungsi dengan semua titik pada bidang Z kecuali di Z sama dengan 0. Yang keempat yaitu W sama dengan I per Z kuadrat ditambah 1. Ini termasuk pada semua titik pada bidang Z kecuali di Z sama dengan lebih kurang I. Baiklah, yang kedua yaitu limit fungsi kompleks. Definisi 1. Ini pada limit fungsi secara intuisi. Apabila titik Z bergerak mendekati titik Z0 pada daerah dan nilai fungsi Z bergerak mendekati suatu nilai tertentu yang W0-nya, maka dikatakan limit fungsi Z adalah Z menuju Z0. Dapat ditulis sebagai berikut. Limit Z sampai dengan Z0 fungsi X sama dengan W0. Definisi 2. Limit fungsi secara formal. Misalnya W sama dengan fungsi Z, berdefinisi pada daerah D. Limit fungsi Z adalah W0 untuk Z sampai dengan Z0, ditulis dalam limit dari Z sampai dengan Z0 fungsi Z sama dengan W0. Jika setiap epsilon besar dari 0 terdapat delta besar dari 0, maka nilai fungsi Z dikurang W0 kecil dari K apabila Z dikurang Z0 besar dari 0 dan kecil dari delta.
Catatan: jika titik Z0 tidak perlu termasuk dominan fungsi f. Yang kedua, pengubah Z menuju Z0 melalui sembarang lengkungan K, artinya Z menuju Z0 dari segala arah. Yang ketiga, apabila Z menuju Z0 memiliki dua lengkungan yang berbeda, mengakibatkan fungsi Z menuju dua nilai yang berbeda, maka limit fungsi f tersebut tidak ada untuk Z menuju Z0. Contoh, di sini saya memiliki dua contoh soal, yaitu yang pertama, buktikan bahwa limit dari Z sampai dengan Z0 fungsi Z sama dengan Z0 apabila fungsi Z sama dengan Z. Yang kedua, buktikan bahwa limit dari Z sampai dengan Z0 Z kuadrat sama dengan Z0 kuadrat. Jawaban soal nomor 1. Buktikan. Harus ditunjukkan n setiap bilangan epsilon besar dari 0 terdapat delta besar dari 0. Biasanya tergantung pada epsilonnya. Sehingga mutlak fungsi Z dikurang Z0 kecil dari epsilon apabila mutlak Z dikurang Z0 kecil dari delta. Jelas ada delta sama dengan epsilon apabila jawaban soal 1. Bukti. Harus ditunjukkan n untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat delta besar dari 0, biasanya tergantung pada epsilon. Sehingga mutlak fungsi Z dikurang Z0 kecil dari epsilon apabila mutlak Z dikurang Z0 kecil dari delta. Jelas ada delta sama dengan epsilon apabila mutlak Z dikurang Z0 kecil dari delta. Maka mutlak fungsi Z dikurang Z0 kecil dari epsilon. Berarti limit X sampai dengan Z0 fungsi Z sama dengan Z0. Baiklah, jawaban soal 2. Buktikan untuk setiap epsilon besar dari himpunan kosong. Akan dicari delta sehingga mutlak Z kuadrat dikurang Z0 kuadrat kecil dari epsilon apabila mutlak Z dikurang Z0 kecil dari delta. Jika delta kecil dari sama dengan 1, maka mutlak Z dikurang Z0 besar dari 0 kecil dari delta, mengakibatkan mutlak Z kuadrat dikurang Z0 kuadrat sama dengan mutlak Z dikurang Z0 dikali mutlak Z ditambah Z0 kecil dari delta dikali mutlak Z ditambah Z0 sama dengan delta mutlak Z dikurang Z0 ditambah 2 Z0 kecil dari delta dalam kurung mutlak Z dikurang Z0 ditambah 2 dikali mutlak Z0 kecil dari delta dalam kurung 1 ditambah 2 mutlak Z0 apabila diambil delta minimum antara 1 dan epsilon per 1 ditambah 2 dikali mutlak mutlak Z0, maka mutlak Z kuadrat dikurang Z0 kuadrat kecil dari epsilon apabila mutlak Z dikurang Z0 kecil dari delta. Berarti limit dari Z sampai dengan Z0 Z kuadrat sama dengan Z0 kuadrat. Baiklah, yang ketiga yaitu continue fungsi. Misalkan fungsi Z terdefinisi dari D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D. Fungsi Z dikatakan continue di Z0 apabila
limit z sampai dengan z0 fungsi z sama dengan fungsi z0. Secara terinci, syarat fungsi fz continue di z0 adalah yang pertama, fungsi nolnya ada, yang kedua limit z sampai dengan z0 pada fungsi z ada, dan yang ketiga itu limit z sampai dengan z0 fungsi z sama dengan fungsi 0. Fungsi f dikatakan kontinu pada suatu daerah R apabila fungsi z kontinu di tiap titik pada daerah R tersebut. Persyaratan ini mengandung arti bahwa fungsi hanya mungkin kontinu pada titik daerah dalam daerah definisinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu suatu fungsi fx dikatakan kontinu jika fungsi koefisien setiap titik terdefinisi. Di sini ada teorema 1, teorema 2, teorema 3, teorema 4, teorema 5, teorema 6, dan teorema 7. Di sini saya akan menjelaskan teorema 1. Jika yang pertama fungsi z sama dengan u dikali x, y ditambah i kali v dalam kurung x, y. Yang kedua, fungsi z sama dengan terdefinisi di setiap titik pada daerah R. Yang ketiga itu z0 sama dengan x0 ditambah i kali y0 titik dalam R. Maka fungsi z kontinu u di 0 jika ada dan hanya jika u dalam kurung x, y dan v dalam kurung x, y masing-masing kontinu di x0, y0. Bukti yang harus dibuktikan adalah limit dari x sampai z0 fungsi z sama dengan fungsi z0. Jika dan hanya jika limit x, y sampai dengan x0, y0 u dalam kurung x, y sama dengan u dalam kurung x0, y0 dan limit x, y sampai dengan x0, y0 v dalam kurung x, y sama dengan v x0, y0. Teorema kedua, misalkan fz dan gz kontinu di z0, maka masing-masing fungsi yang pertama fz ditambah gz, yang kedua fz dikali gz, yang ketiga fz per gz, gz0 tidak sama dengan 0. Yang keempat yaitu suatu fungsi di mana z f kontinu di g dalam kurung z0 kontinu di z0. Teorema ketiga, jika fungsi pada elemen z dan g pada elemen z kontinu di z sama dengan z0, maka fungsi di elemen z dan g elemen z sama dengan fungsi f elemen z kurang g elemen z, f elemen z kali g elemen z, dan f elemen z per g elemen z juga kontinu di z0, tetapi yang ditambah syaratnya hanya jika g z dalam elemen z0 tidak sama dengan 0. Hasil yang lama berlaku untuk kontinu pada suatu daerah. Yang keempat yaitu teorema keempat yaitu fungsi yang kontinu pada setiap daerah, sehingga diantaranya adalah yang pertama semua sukunya banyak, yang kedua e kuadrat, yang ketiga sin z dan cos z. Teorema kelima, jika fungsi elemen z kontinu dalam suatu daerah tertutup, maka ia terbatas pada daerah tersebut, yaitu terhadap konstanta m, sehingga mutlak f elemen 2 kecil dari m untuk setiap titik z pada daerah tersebut. Teorema keenam, jika
fungsi elemen Z kontinu dalam suatu daerah, maka bagian real dikhayakan dari fungsi elemen Z kontinu dalam daerah tersebut. Misal, fungsi elemen Z kontinu dalam suatu daerah maka memenuhi definisi di setiap titik Z0 dari daerah tersebut. Dan untuk setiap epsilon besar dari 0, kita dapat memenuhi delta besar dari 0 yang sama secara umum bergantung pada epsilon dan titik khusus Z0, sehingga mutlak F elemen 2 dikurang F elemen Z0 kecil dari epsilon, bila mana mutlak Z kurang Z0 kecil dari delta. Jika kita dapat menentukan delta yang hanya bergantung pada epsilon tetapi pada titik khusus Z, maka kita mengatakan bahwa F elemen Z kontinu seragam dalam daerah tersebut. Yang ketujuh, yang selanjutnya itu teorema ketujuh. Jika fungsi elemen Z kontinu dalam daerah tertutup, maka Z kontinu seragam di daerah tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.